Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan baik selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang file handling. Ya. Jadi bagaimana Python, program Python yang kita buat itu bisa mengoperasi atau menangani file. Tentunya dengan berbagai operasi file yang sudah disediakan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat secara umum operasi file itu ya pastinya adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa membaca file, terus juga bagaimana kita bisa menulis file, terus bisa menghapus file. Nah, apa yang menjadikan berbeda operasi file dengan operasi-operasi yang sebelumnya mungkin sudah kita pelajari, tentunya untuk file ini kita lebih persisten ya terkait dengan penyimpanan nilainya. Kalau yang lalu kita buat sebuah aplikasi, kita running, terus selanjutnya jalan, ya informasinya atau datanya yang ditampilkan itu akan hanya ditampilkan pada saat itu saja. Ketika program sudah ditutup, informasinya sudah hilang gitu. Dibuka lagi ya tentunya kalau datanya yang lama tidak bisa kita akses kembali. Beda halnya dengan file. Kalau file ini dia bisa kita simpan untuk kemudian nanti hasilnya bisa kita baca kembali, bisa kita lakukan gitu ya. Hmm. Jadi ini lebih persisten. Apakah bisa dipahami Dede sampai dengan saat ini? Halo? Sampai dengan titik ini? Apa yang Bisa, Pak. bisa ya? Oke, baik. Nah, ada semua untuk file ini ya, untuk operasi file ini tentunya harus kita awali dengan ngebuka file dulu ya. Jadi file handling ini eh, di Python itu ya harus kita open dulu. Nah, terkait dengan mengopen file juga ini memang ada berbagai mode yang bisa kita terapkan. Bisa hanya untuk pembacaan saja ya. Jadi hanya untuk membaca saja. Ini kalau filenya belum ada itu akan error. Jadi harus dipastikan memang kalau modenya read ya, read only ya hanya membaca saja ini harus sudah ada ya, harus sudah ada filenya. Terus yang kedua adalah A ini untuk append. Append ini adalah meng-create file kalau belum ada. Ya, kalau udah ada ya berarti akan ngebuka yang lama. Dan nanti biasanya di sini adalah untuk melakukan proses penulisan dengan tetap mempertahankan penulisan sebelumnya. Jadi kalau append itu kan berarti menambahkan ya. Jadi kalau kita punya sebuah file, ada isinya, nanti kita buka dengan modenya append A gitu, maka nanti kalau kita tulis-tulis lagi, maka yang lama masih ada dan akan ditambahkan penulisan yang baru. Itu append. Yang berikutnya ada write, ini dibuka untuk ditulis. Jadi kalau belum ada filenya akan dibuatkan, ya akan dibuatkan. Dan kalau write ini, kalau menulis sesuatu ke file yang sudah ada sebelumnya dan sudah ada isinya, maka isi yang lama akan ditimpah, ya akan hilang jadinya, gitu. Kalau X ini adalah untuk meng-create suatu file secara spesifik, ya, dan ini justru akan error kalau filenya sudah ada. Apakah Ade sudah paham dengan berbagai mode pembukaan file ini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Selanjutnya, selain kita bisa menentukan mode atau methods ya, modes atau methods membuka file, kita juga bisa menspesifikasikan di sini adalah file yang mau ditulis ya, apakah dia dalam bentuk binary atau teks ya, binary atau teks. Langsung saja nih sebagai contoh misalkan seperti ini, maka defaultnya itu adalah read gitu ya, read. Nah, tapi bisa juga kalau mau kita tuliskan begini, app open demo file.txt rt. RT ini artinya adalah apa? Itu untuk di read dan juga sekaligus tipenya adalah teks. Tipenya adalah teks. Ya. Tapi memang harus dijamin bahwa yang dibuka itu harus ada gitu. Yang dibuka itu harus ada. Mungkin untuk mendemokannya bisa kita lakukan sebagai berikut ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Kalau ini saya coba running ya, misalkan saya running begini. Nah, gini ya. Open demo file.txt terus kita tuliskan saya di sini metodenya adalah read gitu ya. Kita jalankan. Nah, dia akan error. Karena apa? File not found. Jadi disebutkan harus ada filenya. Nah, gimana supaya ada? Oke, misalkan kita buat aja dulu ya supaya ada ya. Saya copy, namanya harus sama, perhatikan. Terus saya buat baru, nggak apa-apa di sini aja nih ya.
Nah, ini file barunya kita buat, kita simpan sebagai, nah kita di ENFA. Misalkan untuk file ini saya simpan ya, buat aja folder baru nih, buat folder baru misalkan namanya adalah folder file gitu ya, folder file. Nah, jadi di situ belum disimpan ya, bersimpan sebagai, di sini tanpa judul ya. Tadi saya simpan lagi demo file.txt, saya simpan ya. Isinya boleh jadi ya, misalkan ini adalah isinya. Nah, ini adalah isinya. Maka kalau tadi sempat error ketika ini kita run, demo file.txt itu nggak ada, ya. Sekarang kalau kita langsung run juga mungkin error karena path-nya nggak lengkap ya. Di sini harus kita sebutkan juga. Tadi demo file itu adanya di folder file ini nih, folder file. Oke, berarti saya akan coba akses. Di situ berarti adalah folder file, jadi direktorinya. Gini kali ya, slash gitu ya, demo file.txt. Coba kita jalankan. Wih, kebalik gitu ya. Foldernya Tipe saya, mohon maaf. Tuh ya, nggak error kan sekarang kan? Halo? Betul, Pak. Karena memang kalau read ini syaratnya harus udah ada. Nah, barusan tadi, mohon maaf, kurang huruf R gitu ya. Jadi itu Python file handling. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi kalau misalkan mau teks ya bisa RT, tapi defaultnya sih memang read dan itu ya, dan teks. Oke, berikutnya, nah gimana cara ngebuka file? Oke, ya tentunya kalau ngebuka file tadi disebutkan ya, dia harus menentukan juga nih tujuannya mau apa, mau buat dibaca aja, mau buat ditulis, nulisnya juga mau mempertahankan yang lama, append atau tidak gitu, write aja, w gitu ya, atau yang tadi ya, file specific x. Nah, sebagai contoh nih kalau udah dibuka di sebuah variabel disimpan kayak begini, nanti kita bisa tinggal gunakan metode read. Jadi di file itu ya, kalau udah ngebuka nanti bisa gunakan read. Read nanti akan bisa kita print. Nah, contoh misalkan nih sini ya, kita tuliskan aja fungsi namanya print gitu kan. Print app titik apa? Read. Jadi di sini ada metode yaitu untuk ngebuka namanya read. Ya, kalau ini kita jalankan. Nah, ini adalah isinya sesuai dengan isi yang ini. Kebayang nggak? Halo? Terbayang. Sedangkan ini isi baris kedua kan gitu ya. Nah, ini saya save dulu, saya save. Terus ini coba saya lihat. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, kita stop dulu sebelumnya, kita jalankan. Nah, tuh, kebaca ya dua-duanya. Ini adalah isinya, sedangkan ini isi baris kedua. Kebayang nggak ada semua? Halo? Kebayang, Pak. Termasuk bisa juga kalau kita mau melakukan aksi berikut ya, misalkan nah, misalnya saya simpan di X, paste gitu ya, print. Terus yang kita print adalah X. Nah, gitu. Ini bisa juga nih, jalankan. Nah, bisa. Tetap ya, X-nya di print gitu. Kebayang? Kebayang, Pak. Ya. Nah, terus misalkan gimana kalau begini bisa nggak? Misalkan kita tulis lagi ya, kita copy, kita paste gitu ya, terus kita ke Y. Ya, coba ya, kita tulis lagi ke Y bisa. Kita tulis ke Y. Ini, nah di sini saya mau print supaya ada penjedanya. Bisa nggak sih ini kalau kita baca 2 kali kan gitu kan? Bisa nggak sih? Kok ke situ sih saya? Saya save, saya jalankan. Nah, ternyata memang app read ini diperuntukannya untuk sekali baca. Kebayang nggak ada semua? Halo? Terbayang, Pak. Ya, terus gimana kalau saya pengen ngebacanya 2 kali? Nah, kalau ngebacanya 2 kali mungkin ada dia bisa begini dulu. Pertama-tama ada app titik close, ditutup dulu gitu kan. Tutup, habis itu ada diapain? Ada dibuka lagi. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Nah, buka lagi baru kita jalankan lagi. Tuh, sekarang bisa ngebuka gitu. Paham ya? Kalau ingin ngebaca atau ya kalau mau bisa juga ngambilnya dari X. Nah, kalau ngambilnya dari X juga bisa sih. Kalau ngambilnya dari X bisa. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa AppRead itu untuk sebuah pembacaan ya hanya sekali dipanggilnya. Hanya sekali dipanggilnya. Nah, gini ya. Nah, jadi ini baru bisa insert saya aktif. Oke. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini saya tuliskan misalkan Y sama dengan X. Bisa sih kalau gini sih bisa. Kalau gini bisa. Tapi yang jelas kalau begini berarti ngereadnya tetap sekali. Paham nggak ada di semua? Halo? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya.
Lanjut. Ini udah. Nah, tadi juga pokoknya dari jelas juga kalau ngebaca harus sampai jelas path-nya. Kalau satu folder sih ya udah langsung sebutin namanya. Tapi kalau beda folder sebutkan path-nya. Kayak saya tadi contohnya ini kan beda folder. Kita meletakkan demo file.txt-nya ada di folder file. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Oke. Lanjut, nih read only parts of the file. Oke, nah ada juga sebenarnya bisa ngebaca cuma sebagian aja. Nah, itu bisa pakai app.read terus tentuin aja 5. Coba ini kita buka di tautan baru deh ya. Ini kayak gimana sih? Nah, kalau seperti ini lihat yang di isinya mungkin boleh jadi banyak ya, tapi yang ditampilkan hanya apa? Hanya 5 karakter pertama aja, cuma hello doang gitu. Kebayang? Kebayang, Pak. Oke, sip. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, kita juga bisa ngebacanya per baris. Makanya ada fungsi namanya apa? Read line. Kalau tadi kan read itu berarti ambil aja semua, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau sekarang adalah fungsi namanya read line. Coba aja ya. Nah, misalkan nih, saya, ya, oke. Baik, kalau udah mungkin kita coba kalau ini nggak kita close ya. Kalau ini nggak kita close, ini juga nggak kita kerjain. Kalau read line pastinya juga harusnya sih tetap nggak mau gitu ya. Pilih sih nggak mau gitu kan. Nah, coba kalau ini kita run, jalankan, tuh nggak muncul ya. Jadi memang untuk read itu juga harus dibuka awal kembali. Jadi tutup, buka ulang. Nah, terus sekarang kita baca read line. Ini saya kasih komentar aja, kasih apa namanya garis aja supaya agak beda gitu ya. Ada pembedanya. Nah, ini adalah isinya. Bisa kelihatan ya bahwa kalau read line ini ngambilnya per baris, paham? Paham, Pak. Ya. Kalau misalkan kita buka lagi nih, coba kita 2 kali ya, 2 kali. Tetap jalankan lagi. Nah, baris keduanya dapat, betul nggak? Betul, Pak. Ya, tapi memang harus diingat juga, ini dia pindah barisnya juga ke cetak ya. Coba kalau kita 3 kali, misalkan ya kita 3 kali aja, 3 kali kita coba jalankan lagi, jalankan. Nah, kosong nih, gitu ya. Kosong nih. Yang terakhir nggak ada ya? Halo? Karena memang Iya, barisnya Pak. kan nggak ada kan? Barisnya nggak ada gitu. Memang barisnya nggak ada. Tapi ini kalau kita print, coba ya, benar nggak ya? If y atau oke boleh gini aja. If y sama dengan non kali ya, non. Print, iya, non. Gitu ya, kita cobain. Yang 3 ini kita jalankan. Oh ternyata bukan non juga ya, nggak ada isinya. Tidak ada isinya ini. Oke, berarti kalau ini sebenarnya saya mau cari tahu gimana caranya kita bisa ngambilin baris per baris gitu ya. Baris per baris tapi tahu titik berhentinya kapan gitu. Sampai titik berhentinya kapan. Ya sebenarnya bisa juga kalau mau dihitungin ya, len y gitu ya. Y sama dengan 0 gitu mungkin ya. Bisa juga nih, tapi mungkin agak naif aja caranya. Nah, iya, kosong gitu. Jadi sebenarnya bisa juga tuh begitu. Maksud saya adalah yang jelas read line ada dia tahu ya, baris per baris ya. Halo? Iya, Pak. Betul. Nah, tapi misalkan saya pengen ngambil semua baris cuma pakai looping baris per baris kan bisa juga gitu. Ngambilnya mau nyicil gitu ya, mau ngambil baris per baris. Bisa aja datanya memang dibuat per baris. Nah, itu bisa kita lakukan aksinya sebagai berikut ya. While apa nih? Len y ya. Y tidak sama dengan 0 kan gitu tuh. Berarti masih ada datanya. Kalau masih ada datanya berarti bisa kita print y gitu kan. Kita bisa print y. Ini oke, bisa kita print y. Tapi di sini misalkan ya pertama-tama y-nya kita ambil baris per baris. Berarti f titik gitu ya. Read line. Read line. Nah, gitu, read line. Terus habis itu nanti di sini juga di bawah looping juga nge-read yang berikutnya. Nah,
read yang berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita tuliskan misalkan ya, baris 01, baris 01, baris ke gitu ya. Tetap koma, di sini misalkan I. Nah, di sini kita bikin juga I sama dengan 1. Nanti di sini di bawahnya I-nya bertambah. I plus sama dengan 1. Ah, gitu. Baris ke I. Oke. Tetap. Kayak gitu. Nah, gitu mungkin, ya kan? Kalau ini kita jalankan. Tuh. Baris ke-1 ini adalah isinya. Baris kedua, 2. Sedangkan ini isi baris kedua. Kebayang nggak dari semua? Halo? Kebayang, Pak. Nah, dalam setiap baris, untuk pindah baris itu pasti udah ada enternya. Maka kalau ingin supaya tampilnya ini tidak double, enternya silahkan kita atur aja bagian N-nya. Ya kan? Bagian N-nya kita atur, kosongin aja gitu. Jadi kalau ini kita jalankan, nah jadi lebih rapat. Kebayang nggak dari semua? Kebayang, Pak. Nah, termasuk kalau ini nanti kita tambahin, ya itu akan menyesuaikan harusnya ya. Coba, tapi kalau kosong ini yang agak masalah nih. Mungkin nanti berhenti ya. Ini ketiga loh, gitu kan? Ini ketiga loh. Ini kosong, ini langsung 5. 5 nanti jangan-jangan agak bermasalah juga nih kalau begini nih ya. Kita jalankan. Oh, tapi enggak ya, enggak kosong itu karena ini juga mungkin adalah ada ada enternya nih, ada enter, jadi dia enggak 0. Paham nggak dari semua? Halo? Paham, Pak. Ya, kalau dilihat di sini memang nggak ada gitu ya, tapi ini ada enter juga. Kalau saya delete gini, mungkin dia juga akan menyesuaikan. Jangan, jadi aman sebenarnya. Set. Nah, kok ini nggak kosong? Ya karena sebenarnya ada enter. Enter itu \n. Enter itu karakter juga. Kebayang nggak ada semua? Halo? Gitu. Bisa ya? Ini apa? Read line. Jadi bedanya apa? Read line sama read? Kalau read line dari baris kalau membaca semuanya, kalau read line per baris. Benar. Nah, kalau read line per baris, kalau read membaca semuanya sekaligus. Nah, karena read line per baris, makanya dia sekali ngebuka bisa ngebaca berulang kali read line-nya. Betul nggak? Kalau read kan tadi cuma sekali ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, mantap. Oh, ini juga nih. Oke, for X in F, print X. Oh, mantap juga nih ya. Jadi di sini juga bisa open demo file. Oke, terus untuk setiap X di F, ya, ini read, ini juga bisa langsung nih ya. Langsung ngebuka juga. Coba kita lihat aja dulu. Set. Nah, kita lihat. Tuh, jadi dia bisa juga ngambilin semua baris per baris, bisa juga secara langsung sebenarnya. Kalau pakai apa? Pakai for, terus di sini langsung X in F. Meskipun nggak ada F read line gitu ya. Tapi pokoknya yang di F ambilin satu-satu, masukin ke X. Yaitu tidak lain tidak bukan adalah langsung ngacu kepada baris per barisnya. Kebayangkah dari semua? Halo? Kebayang, Pak. Oke, lanjut. Nah, close tentunya untuk nutup. Close untuk nutup. Oke, berikutnya. Berikutnya write. Oke nih, write ya. Nah, write itu untuk nulis. Append juga sebenarnya untuk nulis juga, tapi nulis itu kalau append akan mempertahankan isi sebelumnya. Kalau write akan menimpah isi yang sebelumnya. Gitu. Jadi akan jadi hilang gitu ya. Oke, dan ingat juga kalau nge-write atau nge-append ini dia bisa nge-create otomatis. Jadi nggak mesti ada sebelumnya. Nah, kita coba saja. Nah, bentar, kita akan buat yang baru dulu. File 001 berkas simpan sebagai baru ya, baru. Kita bikin. Oke, nih kita save as dulu, simpan sebagai NFA file 002. Tapi supaya lebih jelas adalah ini untuk yang write, ini untuk yang write ya. Write dan append lah pokoknya secara umum gitu. Nah, tadi kita punya foldernya adalah folder file ini. Nah, folder file ini boleh juga nih kita copy ya kan. Atau ini, oke, di sini file 02, kita NF itu nama file. Nah, nama filenya tetap ada path-nya, folder file, atau di sini saya tulis nama path gitu ya. Path gitu aja ya, npath. Ini NF. NF itu misalkan adalah apa? Demo
itu kan demo file. Saya yang kedua ini demo file 02.txt. Kebayang nggak dari semua? Halo? Jadi nama filenya beda ya? Iya, Pak. Beda. Terus ini kita concat aja. Nah, gitu. Dengan CNF. Jadi kalau ini saya run, nih saya print ya. Print, npad. Kalau ini kita run, jalankan. Nah, jadi gini. Udah nama padnya, folder file, demo file 02.txt. Kebayang ada di semua? Halo? Terbayang, Pak. Sehingga kalau sewaktu-waktu kita punya ini, nah saya buka ya, copy, saya buka di sini, paste, open, di sini tinggal tulis aja npad gitu ya, npad gitu ya. Terus kita write, now the file has ya berisi, nah gitu ya, berisi gitu ya, berisi, atau ini isinya. Ini isinya. Udah. Kita save gitu. Supaya bisa ngecek ini ya sebelumnya kalau kita mau lihat itu apakah ada ya kan? Boleh kita lihat juga di sini nih. Dan oke. Nih 2021 oke. Alpro. Nah, kita di ENFA kita codingnya di sini ya. Ini tadi ini nih tentang file. Kelihatan nggak ada di semua? Halo? Ya, Pak. Adapun foldernya di sini hasilnya, ya kan? Nah, yang tanpa judul nih tadi salah nge-save. Saya saja, jadi lihat ada satu demo file.txt. Nah, di sini sekarang kita punya demo file 2 atau jangan demo file 2 deh, misalkan barulah gitu ya. Baru.txt kita save, Nah, terus kita tadinya kan nggak ada ya? Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Iya. Oke. Coba ini kita jalankan. Tuh, ya kan? Tuh, sekarang udah ada nggak tuh baru.txt? Halo? Udah ada, Pak. Udah ada. Dan kalau ini kita buka, coba buka. Tuh, ini isinya. Kebayang nggak dari semua? Halo? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Oke. Terus misalkan ini kita tutup, terus ini kita jalanin lagi. Jalankan. Tuh, udah jalan. Ya, tadi udah ada, emang tetap ada satu kan, nggak jadi ada dua. Tapi sekarang kalau kita buka, barisnya jadi ini isinya. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Wah, kok begitu isinya gitu kan? Oh ya, kalau mau supaya pindah baris, ada bisa. Misalkan di sini silahkan ditambahkan aja \n. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang habis ngeprint, pindah baris. Habis ngeprint, pindah baris. Jadi kalau ini saya jalankan, tuh ya, tutup. Kita buka dulu di sini. Ya, kita buka. Sengaja saya bukanya manual gini. Nah, gini. Kok belum pindah baris? Belum. Tapi setelah ini akan pindah baris. Lihatin, kursornya nggak di kanan lagi. Dia udah di posisi sini. Terbukti dengan kalau ini kita jalankan sekali lagi. Jalankan. Udah, jalankan. Tetap bisa kita lihat sekarang. Kita buka lagi baru.txt. Tuh udah di bawah. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, dan sekarang udah ada di sini gitu. Wah, ini kok jadi jelek begini. Kita kosongin aja lagi. Boleh dikosongin lagi. Delete tuh. Di save aja. Di save. Dan berarti sekarang jadi kosong lagi ya? Ya nggak? Iya, Pak. Kita jalankan. Udah. Kita jalankan sekali. Kita jalankan 2 kali. Kita jalankan 3 kali. Kebayang nggak? Kebayang. Maka Pak. sekarang kalau kita buka, udah ada 3 baris. Kebayang? Jadi mempertahankan isi yang sebelumnya. Ini kan isinya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga tetap ada. Jelas? Jelas, Pak. Nah, beda halnya, ya bagus. Beda halnya kalau ini kita ganti jadi W ya. Ya nggak? Coba jadi W nih. Kita jalankan, udah. Kalau kita buka sekarang nih, baru.txt, wah cuma tinggal 1 baris. Kenapa? Karena yang lama-lama udah ditimpah sama yang baru yang cuma ini isinya, sebaris doang. Kebayang? Kebayang. Gitu deh. Itulah bedanya append sama apa? Sama write ya. Nah, silahkan diganti aja ininya. Saya kasih boleh append, boleh write. Tapi boleh juga kalau mau langsung dilihat di sini boleh. Misalkan ya, nih A. Ini adalah apa? Ganti nanti W ya. Yang lama hilang gitu. Yang lama isi yang lama
tertimpah. Tertimpah. Mungkin kalau mau di sini juga langsung dibuka bisa nggak? Oh bisa, silakan saja. Habis di close, terus kita buka lagi, tapi bukanya tentunya untuk dibaca kan mungkin gitu ya? Ya nggak? Halo? Nah, app close, open, misalkan read gitu ya. Kutip satu aja deh. Kutip satu, kutip dua bisa aja sebenarnya ya. Tapi kita kutip satu aja. Oke, read. Terus kita kayak tadi dengan app titik read tuh gitu. Print deh, boleh deh, print. Nah, jadi habis ditulis langsung dibaca. Kebayang ada di semua lo? Bayang. Ya, jangan lupa di close dulu. Nah, karena modenya berbeda ya. Read, tulis. Oke, kita jalankan. Atau saya yang pertama tuh ini dulu deh. A, B, C ya. Save. Saya jalankan. Jalankan. Tuh, isinya ini isinya yang masih tetap ada, ABC yang baru. Kebayang? Bayang, Pak. Terus saya ganti lagi nih, misalkan isinya sekarang pengen DEF. Nah, saya jalankan lagi. Tuh, ada yang baru. Paham nggak ada semua? Paham, Pak. Tapi kalau ini misalkan saya ganti jadi W, terus saya ini ganti jadi GHI, kira-kira isinya jadi apa ya? Iya, isinya tidak ada yang lama, cuma ada GHI. Ingat kalau ini mah cuma bukan itu ya, bukan isi, ini mah ngeprint nama file tadi di atas. Saya komen aja deh ini. Paham nggak ada di semua? Halo? Paham, Pak. Oke, mantap. Udah, read udah, write udah, saya rasa cukup. Nah ini ya, bikin file di Python bisa bikin pakai open, ya, bisa pakai A, bisa pakai W. Yang penting jangan pakai R. Kalau pakai R cuma ngebaca. Kalau nggak ada malah jadi rusak ya. Nah kalau begini doang bisa, tapi masih kosong gitu ya. Result a new empty file created. Ya. Kalau ini ngebuka yang ada, tapi kalaupun belum ada dibikinin. Paham ya? Paham, Pak. Nah, terakhir adalah delete. Delete ini ya berarti menghapus file yang sudah ada. Nah, ngedelete itu juga bisa macam-macam. Bisa file per file, ya. Nih, untuk mendelete file kita harus mengimport OS operating system module, ya. Nanti ada remove. Terus masukin aja nama filenya, gitu. Nanti akan ngehapus. Untuk menghindari error, ya harusnya kita cek dulu itu filenya ada atau enggak gitu, ya. Pet access ini ada enggak? Kalau ada nanti true, kalau true baru nge-remove, kalau enggak baru kalau enggak ada ya jangan nge-remove gitu. Paham ada di semua? Ya bisa pakai remove gini, bisa juga pakai rmdir. Nah kalau rmdir artinya remove dir. Nah jadi kalau gini apa? Yang dihapus adalah apa? Folder. Kebayang? Folder. Kayak gitu. Iya kurang lebih seperti itu. Oke mungkin boleh kita cobakan. Misalkan ya, misalkan kita bikin aja dulu. Kita bikin aja sebuah file baru ya. Ini ada file baru. Ini katakan lagi anyar. Anyar itu bahasa Sundanya baru ya. Kita save ya. Kita isinya file anyar. Nah gitu ya. Isi file anyar. Isi file anyar. Jadi kalau ini kita save, kita jalankan. Oke, udah ada tuh isi file anyar. Nah, kalau kita lihat juga di sini harusnya sekarang udah ada nih. Di sini tuh udah ada 3 ya, ada anyar, ada baru, ada demo file. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, gimana kalau kita mau menghapus sebuah file yang baru dibuat tadi? Nah, kita bisa ya berkas kita simpan dulu sebagai inf file 02 di sini 03 berarti adalah untuk hapus ya, hapus ya, file hapus. Simpan. Seperti yang tadi disebutkan, ada harus mengimport terlebih dahulu apa? OS ya. Nah, jadi di sini silahkan, saya langsung aja ini ya, copy ya. Nah, jadi kita import dulu library OS, terus cek dulu apakah dia ada atau enggak. Ya, nah, misalkan di sini ngaco lah gitu ya, ngaco, nah, gitu ya, ngaco kita jalankan, ya enggak error, karena dia nggak akan melakukan OS remove kalau dia tidak eksis filenya.
Tapi kalau misalkan ada ya, misalkan kita print ya, print sudah dihapus. Oke, di sini mungkin kita save aja sebagai apa tadi, npad gitu ya, npad. Npad-nya saya copy aja dari sini. Nah, copy nih ya. Oke. Nah, npad namanya anyar. Folder file ini npad. Jadi yang mau dihapus adalah si anyar. Si anyar tadi udah ada di sini. Nah, bukan nih. Di sini ya, udah ada tuh anyar. Udah ada anyar. Kita mau hapus, biarin aja, biarkan dia tampil. Coba kita buka di sini. Oke ya. Di sini bolehlah nf plus sudah dihapus. Save. Kita jalankan. Ya. Kita jalankan. Tep. Wih, dibilang the system cannot find the file specified. Loh. Demo. Mohon maaf ya. Kita nyarinya udah bener, ya nggak? Udah bener nih ininya npad-nya, tapi di sini yang dihapus malah file yang berbeda, makanya itu jadi error. Harusnya ini juga sesuai dong, npad. Mohon maaf, save, oke. Oke, saya jalankan, set. Dah, anyar tx sudah dihapus katanya. Bener nggak tuh? Udah nggak ada anyarnya. Betul, Pak. Paham ya dari semua? Paham? Nah, tentunya adik-adik kan bisa macam-macam ya. Untuk operasi file itu bisa macam-macam. Bisa juga misalkan adik-adik sekarang bikin program, inputnya itu bukan user ngetikin di layar, tapi user cuma nyebutin aja nama filenya apa. Nanti program akan ngebaca. Misalkan yang sederhana aja deh. Gimana caranya misalkan kita mau membuat file yang isinya itu adalah angka-angka misalkan gitu ya, isinya data atau membuat sebuah data atau menyimpan data, bisa juga tuh menyimpan data ke file ya. Nah, misalkan nih saya bikin baru aja, bikin baru misalkan nih kita tuliskan ya, print program menyimpan data gitu ya. Data apa ya misalkan ini data transaksi, misalkan data transaksi misalkan gitu. Nah, berkas simpan sebagai, kita di INFA, oke, di sini kita file 04 berarti ya. Ini misalkan saja apa ya, misalkan tes 01. Nah, tes 01. Oke, nggak apa-apa gitu aja. Nah, ini kalau kita jalankan, oke, akan begitu. Nah, nanti di sini misalkan kita tanya ke user ya. Misalkan kita tuliskan print atau user gitu ya, user apa sih kalau itu teh? Misalkan input ya, user. Misalkan kita tulis boleh lagi nih, misalkan n gitu ya, n input, input gitu ya. Berapa banyak data ingin Anda simpan gitu. Anda simpan. Nah, kita tanya begitu tuh. Ntar user masukin ke n. Ya karena n ini berupa angka, berarti harus kita casting jadi integer. Sampai di sini apakah ada yang mengerti? Halo? Ngerti ya? Nah, terus habis itu ya di sini kita langsung aja buka sebuah file baru ya. Misalkan ya seperti tadi, saya copy aja nih. Ini ya supaya pad-nya nggak salah. Nah, gitu, tapi nama filenya adalah misalkan data TRX, data transaksi.txt. Nah, kayak gitu. Folder file udah seperti itu. Ya karena kita ingin menyimpannya, disimpan ya, yang lamanya juga tetap ada, ya berarti opennya pasti modenya adalah apa? Append, betul nggak? Iya, npad, kita buka, di sini modenya adalah append. Kebayangkah ada di semua, halo? Bayang, Pak. Nah, kita buka sebagai misalkan app
ya fq gitu ya. Ini kan variabel aja, fq kita buka gitu ya. Kita buka fq, terus habis itu kita looping deh. Misalkan kita looping ya di sini ya. Kita looping nih for ya, i in range misalkan gitu ya. Nah, di situ katanya n tadi sebanyak n kali, udah. Terus kita minta user memasukkan datanya ya. Kan kita print aja atau kita boleh gini deh. Atau X deh ya, datanya adalah X, misalkan angka gitu ya, kita tuliskan input, nah kita tuh masukkan nilai datanya, gitu ya, masukkan nilai datanya. Ya boleh, supaya user tahu dia masukkan data nilai ke berapa, boleh juga nilai data ke, bisa juga nih ke gitu kan, ke koma di sini i koma gitu, tetap nah titik 2 gitu, masukkan nilai data ke i, boleh kayak begitu. Nanti di sini i-nya mulai dari 1 ya gitu ya, atau di sini dari 0 kan gitu kan, berarti i plus 1 lah, nah, gitu. Nah nanti X ini akan kita kemanakan? Ya misalkan X-nya akan kita masukkan ke itu, ke file. Berarti tinggal fku titik apa? Write. Betul nggak? Halo? Right. X gitu. Ngerti? Halo? Nah, terus misalkan nanti gimana? Di sana kita pengen pisahin, misalkan setiap masuk datanya pindah baris. Ya udah, tinggal gimana? Tinggal dikasih plus gitu ya. fku write ini bisa nggak gini ya? Langsung kita concat begini. fku write ditambah dengan \n gitu. Pindah baris. Nah, mungkin nanti cek dulu ya. Ini bisa nggak di concat gini ya. Nah, kalau ini udah beres, langsung kita apa? Close. fku titik close. Kebayang ada di semua, halo? Bayang, Pak. Itu kita tuliskan print misalkan n buah data gitu ya. N buah data telah disimpan. Titik. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan belum ada tuh ya file yang namanya data trx, betul nggak? Iya. Nah, di sini saya katasin tuh ya, belum ada tuh data trx, belum ada. Nah, sekarang kita mau bikin nih. Coba kita buatkan ya, jalankan. Berapa banyak data yang ingin Anda simpan? Nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Oke, kita jalankan. Wah, error dia bilang tuh. Input atmos argumen get-nya 3 ya. Ya, berarti nggak usah pakai ini deh ya. Kalau mau pakai string kayak gitu, harus bikin dulu sendiri kayaknya. Masukkan nilai data ke. Oh ya, nggak bisa langsung begitu. Oke. Tapi udah ada nih si barunya data TRS udah ada ya. Kita buka deh. Masih kosong, udah nggak apa-apa. Udah ada juga nggak apa-apa sih. Ini masalahnya di sini aja, nggak bisa langsung bareng begini. Kalau mau boleh juga begini sih, saya tuliskan ya, Ctrl X. Ini misalkan stringnya gitu ya. Stringnya pasti begini, dah. Berarti kalau begini harus ini ya. Oh, tadi juga mungkin di plus aja harusnya ya. Lupa ya. Oh ya, kali gitu aja deh. Coba bisakah gini? X. Jadi jangan pakai koma tadi. Jadi seolah-olah kayak banyak argumen, banyak parameter. Coba kita jalankan lagi. Sat ya. 3. Enter. Dia bilang error lagi. Can only contain. Oh iya. Ternyata juga masih tidak mau. Kalau mau harus di-stringkan katanya gitu ya. Oke, str. Dah. Tuh saya str kan. Tab. Berarti ginilah. Tuh ya. Coba saya jalankan lagi. Tab. Nah, 3. Tab. Nah, bisa kan sekarang ya? Halo? Bisa, Pak. Misalkan 20. Wah, dia nggak mau tuh ya. Unsupported operand type TPS for plus integer and string. Oh, ini juga ini nih yang plus ini kayaknya nih masalahnya concat ini ya.
Ini berarti ya mau tidak mau harus kita STR-in juga. Kebayang nggak dari semua? Halo? Bayang, Pak. Supaya bisa dikonket sama pindah baris. Saya jalankan ulang. Coba intip dulu ya. Di data TRX apakah udah ada isinya? Belum, masih kosong. Kita jalankan. Hentikan dulu, jalankan ulang. Oke. 3 aja. Oke, data pertama 20, enter. 23, enter. 34, enter. 3 buah data telah disimpan katanya. Masa sih? Iya, kita lihat. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Dan kapanpun ada dibuka besok pun, kalau ini belum ditambah, diubah-ubah, insya Allah masih ada kesimpan. Kebayang? Kebayang. Termasuk karena ini adalah modenya append, kalau kita jalankan ulang, nih ya, mau nambahin 2 data lagi deh, 100 sama 200, enter, 2 buah data udah tersimpan. Kalau sekarang kita buka lagi, tuh, kebayang. Kebayang ya? Halo? Iya, Pak. Satu ilustrasi lagi, penghujung ya. Misalkan gimana caranya data-data yang tadi udah masuk, mau dicari rata-ratanya. Kebayang nggak? Jadi data yang tadi udah kita masukkan di data TRX, mau kita cari rata-ratanya. Oke, kayak gitu ya, kurang lebih ya. Saya copy aja, saya buat yang baru, saya butuh pad-nya aja sebenarnya mengcopy ini. Kita simpan, ya kan, berkas simpan sebagai, oke, ini NFA, file 04, tes 02. 02 ini adalah file yang ke-5. Oke, kita save. Menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan data transaksi. Ini juga pindah baris saja supaya lebih lega. Nah, ini tentunya tidak seperti ini, pokoknya langsung aja data TRX begini, folder NF ini open ya, karena kita cuma mau ngebuka, read aja, betul? Betul, Pak. Habis itu tadi sebenarnya bisa pakai read line atau bisa juga pakai yang tadi ya, setiap datanya in apa FKU gitu ya, betul nggak? Bisa kan gini kan, print X, betul? Halo? Betul, Pak. Nah, coba kita jalankan aja ya, jalankan. Tuh, kebaca nggak tuh semuanya datanya? Baca, Pak. 20, 23, 34, 100, 200, nah gitu. Cuma ada perlu diperhatikan ya. Nih kalau ini saya bikin misalkan nih total gitu ya. Total sama dengan 0. Terus dengan harapan nanti kita bisa lakukan ini total sama dengan total ditambah dengan X gitu ya. Kita ambil X gini. Ini saya jalankan, ya pasti error. Kenapa? Karena dia string, tipenya string. Nah, dengan integer nggak bisa diplusin gitu. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Nah, maka adik-adik rasanya harus mengubah dulu ini jadi integer gitu. Kebayang ya? Halo? Bayang, Pak. Coba kita jalankan ulang. Tuh, udah. Nah, kayaknya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini bisa kita print tapi hasilnya nih ya. Kita print, ya kan? Totalnya titik 2 adalah apa? Total. Nah, kalau rataannya ya tentunya gampang sekali. Tinggal kita tulis aja sini. Rataannya adalah total dibagi. Nah, datanya ada berapa ya? Nah, ini mungkin penting juga kita hitung banyak data kan gitu ya. Banyak data. Nah, awalnya 0, tapi setiap kali nemu 1 berarti banyak data akan bertambah 1. Kebayang? Bayang, Pak. Plus sama dengan 1. Kita increment. Oh, nemu 1, nemu 1. Akhirnya nanti bisa banyak data. Kan kita baru tahu datanya ada berapa setelah ngitung ada berapa banyak setelah ngebaca baris per barisnya. Kebayang ya? Bayang, Pak. Nah, kayak begini nih. Set, udah. Nah, mungkin oke. Ini juga bolehlah kita atur supaya lebih rapi ya. N-nya nggak perlu ini karena udah ada pindah barisnya. Terus juga boleh kita tuliskan misalkan data ke. Nah, ini bisa sih pakai ini ya.
banyak data ini ya. Untuk sementara kan dia bertambah satu demi satu nih. Data, meskipun pemaknaannya jadi beda ya. Banyak data gitu ya. Tetap titik 2, koma. Nah, gitu. Kalau ini saya jalankan ulang. Tuh ya. Data ke 120, ke 223, ke 334, ke 4100, ke 5200, totalnya 377, rataan 75,4. Bisakah dipahami ada di semua? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, tolong jangan meninggalkan ruangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.